وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Al-Kafi di kitab As-Siyam, masih di bab ma yufsidus shawma wa ma yujibul kafarah, pembatal puasa dan yang melazimkan kafarah. Dan di sini kafarah untuk orang yang wajib atasnya puasa namun dia melakukan jima' di siang hari Ramadan, maka lazim atasnya kafarah. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, kita lanjutkan, wa tajibul kafaratu 'ala an-nasi wal mukrah. Ini salah satu pendapat ya. Diwajibkan kafarah untuk orang yang lupa, jima' dalam keadaan lupa, kalau itu siang hari Ramadan, dan juga orang yang dipaksa untuk melakukan jima' di siang hari Ramadan. Ada pendapat bahwasanya tetap wajib kafarah dengan alasan li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yastafsil as-sa'ila an halih. Karena Nabi SAW di dalam hadis Abu Hurairah yang telah kita sampaikan di hari Ahad, Nabi SAW tidak meminta rincian dari penanya tentang keadaannya. Apakah dia lupa atau terpaksa untuk jima', itu tidak ditanya. Maka pendapat ini menyatakan zahirnya adalah sama, orang yang lupa kalau itu masuk Ramadan dan dia melakukan jima' dalam keadaan lupa, diwajibkan atasnya kafarah. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, wa'an Ahmad dari Imam Ahmad, atau salah satu riwayat darinya atau tentangnya, kullu amrin ghalaba alaihi as-sa'imu falaysa alaihi qada wala ghairuh fayadkhulu fihi al-ikrah wan nisyan, atau ghuliba alaihi as-sa'im. Setiap hal yang membuat orang yang puasa itu terkalahkan dengannya, maka tidak diwajibkan atasnya qada maupun kafarah atau lainnya. Fa yadkhulu fihi al-ikrah wan nisyan. Keadaan dipaksa dan keadaan lupa itu masuk ke dalam konteks ini. Karena orang ini terkelabuhi oleh lupanya dia, atau tidak mampu memenangkan pemaksaan yang terjadi pada dirinya, maka tidak diwajibkan qada. Dengan sebab Allah Ta'ala berfirman tentang hamba-hambanya yang berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau mengazab kami jika kami lupa atau kami lalai, kami bersalah. Juga kata Nabi SAW, ufiya li ummati 'anil khata'i wan nisyan wa mastukrihu 'alaihi. Dimaafkan untuk umatku khata', tidak sengaja, an-nisyan dan lupa, wa mastukrihu 'alaihi, dan keterpaksaan, dipaksa. Hadis riwayat An-Nasa'i. Maka pendapat ini menyatakan orang yang dipaksa untuk jima' di siang Ramadan, seperti sebagian dari perempuan yang dipaksa oleh istrinya misalnya, dan orang yang lupa
sepasang suami istri ini sama-sama lupa kok ini lagi keadaan puasa Ramadan, maka tidak diwajibkan atasnya qada, maksudnya tidak batal puasanya, tidak pula kafarah. Wa qiyasan ala sa'iril muftirat, dikiaskan ke apa? Seluruh pembatal puasa. Mufattirat, makan, minum, kalau lupa enggak batal puasanya. Begitu juga kalau dipaksa betul-betul, maka enggak batal puasanya. Wa qala Ibnu Aqil, berkata Ibnu Aqil, dan ini pendapat berikutnya, in kana al-ikrahu ilja misal anistadkhalat dzakarahu wa huwa naim aw maghlubun ala nafsihi fala kafarata alaihi. Kalau misalnya pemaksaan seperti ini, ya kita lihat ada contohnya, yaitu afwan agak gimana gitu menjelaskannya, yaitu anistadkhalat dzakarahu wa huwa naim. Si suami ini sedang tidur, kemudian istrinya sengaja melakukan hal itu kepada suaminya dengan memasukkan zakarnya ke kemaluannya, kemaluan istrinya melakukan itu dalam keadaan suami lagi tidur di siang Ramadan, lalu istrinya melakukan itu. Ya, au maghlubun ala nafsi. Ya, jadi tidak. Ya, di sini keterpaksaan pada dirinya, maka tidak ada kafarah atasnya. Li'annahu la fi'la lah. Karena tidak ada perbuatan yang disengaja olehnya. Wa fi fasadi shaumihi ihtimalan. Namun juga para ulama mempertimbangkan akan rusaknya puasa orang yang seperti ini. Ya, wa in kana bil wa'idi wa nahwih fa 'alaihi al-qada. Kalau misalnya hal ini dengan dasar al-wa'id, itu ancaman dan semisalnya, maka dia wajib mengqada saja tanpa kafarah. Lianna al-intishar min fi'lihi wa la kafarata 'alaihi li'udhrih. Ya, karena perbuatan jima' tersebut itu juga dinisbatkan padanya dari perbuatannya dan tidak ada kafarah atasnya. Jadi bedakan antara qada dan kafarah. Qada puasa itu bagi siapapun yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, baik sengaja atau karena ada uzur, maka qada di bulan lainnya. Adapun kafarah, maka ini pasti disebabkan dosa, yaitu melakukan persetubuhan dan wata' di siang hari Ramadan, padahal wajib atasnya puasa. Bedakan qada dengan kafarah. Qada itu lebih umum, ya. Qada itu lebih umum. Adapun kafarah, maka ini sebabnya hanya satu, yaitu melakukan hubungan seksual di siang hari Ramadan, padahal wajib atas mereka untuk berpuasa. Wajib atasnya untuk berpuasa Ramadan. Dan kafarah itu pasti disebabkan apa? Dosa, kesalahan. Adapun qada belum tentu disebabkan karena dosa, bisa juga karena uzur atau karena sakit, karena safar, karena tidak mampu beruzur. Ya. Taib faslun, fasal baru. Wa fi wujubil kafarati al mar'ati riwayatan. Dalam masalah wajibnya kafarah untuk perempuan atau istri atau perempuan yang melakukan hal itu dengan suaminya atau laki-laki, apakah wajib atasnya kafarah karena dia melakukan jima' juga seperti suaminya? Maka ada riwayatan, ada dua riwayat dalam mazhab Imam Ahmad. Yang pertama, wajib, tetap wajib, sama seperti suaminya, sama seperti laki-lakinya. Jika suami istri melakukan hubungan seksual di siang Ramadan, padahal wajib atas mereka untuk berpuasa, dan mereka tidak lupa bahwasanya lagi puasa Ramadan, mereka sengaja, maka si laki-laki wajib, si perempuan juga wajib. Ini pendapat pertama. Li'annaha ihdal mutawati'aini,
falazimat hal kafaratu karrajul, karena si perempuan ini adalah salah satu dari kedua orang yang sedang bertawatu, sedang berjima, yang tadinya berjima, sama-sama berjima. Maka wajib atasnya untuk menunaikan kafarah sebagaimana laki-laki. Tapi ini dengan syarat apa? Dengan syarat si perempuannya itu mukhtarah alimah. Mukhtarah alimah. Mukhtarah yaitu bukan dipaksa. Nah, si suami enggak memaksanya. Ya, maksudnya enggak memaksanya secara fisik dan ancaman gitu, enggak. Ya, syaratnya itu alimah dan mengetahui hukumnya. Mengetahui hukumnya. Kalau perempuan ini mengetahui hukumnya bahwasanya ini haram dan membatalkan puasa, maka kalau dia tahu hukumnya dan tidak dipaksa, maka sama, wajib kafarah. Namun kalau perempuan ini tahu hukumnya dan dia dipaksa, diancam oleh suaminya, maka tidak wajib atasnya kafarah. Misal betul-betul dicengkram gitu, tidak wajib atasnya kafarah. Yang wajib siapa? Suaminya. Tapi kalau misalnya dia tidak dipaksa, namun dia enggak tahu syubhat pada dirinya, maka tidak wajib kafarah. Namun puasanya dianggap batal. Dia tidak tahu, dia bukan terpaksa, suaminya mengajak, ya, dan dia nggak tahu, dia tahu hukumnya bahwasanya memang nggak boleh, tetapi kemudian mungkin di pikirannya adalah saya harus taat pada suami. Maka dilakukanlah itu dengan pilihan. Maka ini bagi suami wajib qada dan kafarah. Bagi istri wajib qada namun tidak kafarah. Bagi istri puasanya batal namun tidak kafarah. Kenapa? Karena istrinya tidak tahu bahwasannya ini tetap haram walaupun dalam rangka taat pada suami. Karena dalam hatinya, dalam pikirannya itu ada syubhat. Ya, ini apakah ini ada syubhat tabrakan antara haramnya membatalkan puasa Ramadan dengan jima, itu haram, dan juga ada dalil lain wajibnya dia taat pada suami. Sehingga menjadi syubhat nih, saya harus taat atau saya terusin puasa gitu. Ya, jadi ada seorang ibu-ibu juga bertanya ke anak seperti itu. Ternyata dia di bulan Ramadan suaminya itu melampiaskan syahwat kepadanya di siang Ramadan. Dan beliau bertanya ke anak, gimana setia? Anak udah ingetin ke beliau bahwa saya ini bulan Ramadan, ini siang hari Ramadan. Namun beliau tetap ingin melanjutkan. Ya udah, karena saya, kata dia, saya kan istrinya saat itu, dan saya wajib taat pada dia. Pikiran saya, ya saya wajib taat. Ya kalau saya taat pada suami, takutnya Allah murka sama saya. Nah ini syubhat. Maka orang yang seperti ini, wallahu alam, ghairu alimah, tidak tahu, perempuan ini enggak ngerti hukumnya. Dia mengira ya hak suami lebih besar, sehingga ya udah tunaikan hak suami. Maka yang perempuan seperti ini wajib qada karena batal puasanya dan tidak wajib kafarah. Namun suaminya wajib kafarah. Itu pendapat pertama, dan pendapat itu yang sahih. Pendapat itu yang sahih. Wajib kafarah jika apa? Dengan syarat mukhtarah alimah. Dia tidak terpaksa, tidak dipaksa benar-benar, dan dia mengetahui hukumnya, tidak bersyubhat. Wathaniyatu, pendapat kedua, la talzamuha. Ada ulama yang berpendapat bahwasanya wajibnya kafarah ini hanya atas laki-laki, suami. Adapun perempuan tidak, apapun keadaannya. Enggak lazim, enggak untuk perempuan. Ini salah satu pendapat di antara mazhab Hanbali. Dan ini pendapat juga dipegang oleh sebagian dari fuqaha zaman sekarang, dan juga mungkin beberapa asatidzah. Kalau antum meminta fatwa pada sebagian dari mereka, asatidzah kita akan menyatakan bahwasanya cuma atas laki-laki doang. Nah, itu maklum. Ada alasannya dan memang ada ulama yang berpendapat seperti itu. Namun yang lebih sahih adalah yang pertama tadi. Tetap wajib kafarah atas istri dengan syarat apa? Mukhtarah alimah. Istri ini memang dia tidak dipaksa dan dia mengetahui hukumnya. Tapi kembali ke pendapat yang kedua. Kata sebagian ulama tidak wajib atasnya kafarah.
Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur imra'atal muwaqi' bikafarah. Tidak wajib kafarah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan istrinya orang yang melakukan hal tersebut untuk menunaikan kafarah. Di hadis Abu Hurairah yang seorang pria datang ke Nabi SAW kemudian melaporkan bahwa dia telah melakukan jima kepada istrinya padahal lagi puasa. Nabi SAW di situ menyebutkan kafarahnya apa aja, 3 gitu kan. Dan Nabi SAW menyatakan, Nabi SAW tidak bertanya kepada si suami itu, gimana keadaan istrimu? Apakah dipaksa atau enggak? Melainkan hukumnya dianggap kembali ke hukum asal, yaitu tidak wajib kafarah. Dan kemudian alasan lainnya, kenapa ulama ini mengatakan tidak wajib atas istri untuk menunaikan kafarah, di antara penyebabnya wali annahu haqqu malin yata'allaqu bil wat'i min baini jinsihi fakhtussa birrajul kal mahr. Karena namanya kafarah itu ada kaitannya erat dengan hak harta. Hak harta yang kaitannya dengan al-wata', yaitu jima' dari jenisnya. Maka dikhususkan laki-laki seperti mahar. Perempuan wajib gak bayar mahar? Enggak. Bahkan gak usah. Perempuan wajib gak menafkahi? Enggak. Laki-laki yang bayar mahar. Atau laki-laki yang menafkahi karena terjadinya istimta', yaitu laki-laki menikmati istrinya. Maka wajib mahar, wajib nafkah. Taib. Begitu juga dengan hal ini. Maka ini diwajibkan laki-lakinya saja, perempuannya enggak. Ini di antara kias, ya. Maka kalau misalnya mahar saja untuk mendapatkan budu', yaitu kemaluan istrinya, dia bayar mahar. Maka begitu juga dengan hal ini, karena berkaitan dengan kemaluan. Maka suaminya lah yang dibebankan, hanya suaminya saja yang dibebankan. Ya begitu. Nah, tapi yang lebih sahih apa? Yang lebih sahih adalah yang pertama, orang perempuan tetap wajib, dia membebaskan budak, itu dia ada sekarang. Dia puasa 2 bulan berturut-turut, nggak mungkin. Kemudian yang ketiga, kalau nggak bisa, yang kedua, kecuali yang menopause mungkin bisa ya, tapi menopause sudah terlalu tua ya untuk itu. Maka kemudian yang ketiga, yaitu apa? Membayar makanan 60 fakir miskin. Itu yang paling bisa mungkin. Kalau perempuan, kalau untuk 2 bulan berturut-turut, puasa bisa nggak perempuan? Pasti kepotong dengan haid. Ya, belum lagi perempuan itu suka sekali ngelihat GoFood dan Shopee. Itu susah. Repot ya. Enggak bisa. Uzurnya itu terlalu kuat. Maka 60 fakir miskin itu yang paling akhir. Kalau tidak bisa, maka khalas, gugur atasnya kewajiban kafarah. Nah, sekarang kalau misalnya tidak bisa perempuan ini untuk membayar 60 fakir miskin. Karena enggak punya harta. Harta milik suami. Nah, dia boleh minta izin sama suaminya, boleh enggak sayang saya membayar kafarah pakai uang kamu ini. Maka diizin. Kalau dibolehin oleh suami, maka dia wajib kafarah. Kalau suami enggak mengizinkan, maka dia tidak diwajibkan khalas kafarah ketika kan enggak punya uang. Kalau dia punya tabungan, wajib pakai tabungannya itu. Tapi kemudian kata penulis rahimahullah, fa in kanat nasiyatan aw mukrahatan fala kafarata 'alaiha riwayatun wahidah. Kalau misalnya dia perempuan ini lupa, kalau ini siang Ramadan atau dipaksa oleh suaminya, maka tidak wajib atasnya kafarah. Ini satu riwayat dalam mazhab. Artinya tidak ada perselisihan. Li'annaha tu'dharu bil 'udhri fil wata'. Karena perempuan diberikan uzur juga dengan uzur lupa atau dipaksa dalam masalah jima'. Walidzalika la tajru idza ukrihat 'ala zina bi khilafir rajul. Oleh karena itu, walidzalika la tuhaddu. Oleh karena itu, perempuan itu tidak dihukumi had. Hukum had seperti rajam atau cambuk jika dipaksa untuk berzina, beda dengan laki-laki. Karena ghaliban umumnya laki-laki lebih powerful daripada perempuan. Jadi ketika terjadi perzinahan, kalau misalnya perempuan ini dipaksa oleh laki-lakinya, maka tidak dikenai hukum had untuk perempuan ini. Ya, yang dikenai adalah yang memaksakannya itu. Apalagi sampai level pemerkosaan, maka itu hanya laki-lakinya yang
dihukum rajam bagi yang sudah menikah. Wal hukmu fi fasadi shaumiha kal hukmi fi rajulil ma'dzur. Hukum akan rusaknya puasa perempuan itu yang dipaksa atau lupa jima di siang Ramadan, itu persis hukumnya seperti hukum laki-laki yang diberikan uzur, yaitu tidak wajib untuk tidak mengqadha'nya, artinya tidak batal puasanya. Wala tajibul kafaratu bil wat'i fi ghairi Ramadan li'adami hurmati zaman. Nah, ini penting juga. Tidak dikenai, tidak wajib kafarah disebabkan jima' di selain bulan Ramadan. Di selain bulan Ramadan. Karena tidak ada kehormatan zaman ketika itu. Tidak ada kehormatan zaman. Apa maksudnya? Diulangi. Wala tajibul kafaratu bil wat'i fi ghairi Ramadan li'annaha li'adami hurmati zaman. Tidak wajib kafarah dengan wat' dengan sebab jima' di selain Ramadan. Maka kalau seseorang puasa di luar Ramadan, kemudian di siang harinya lagi puasa, dia sengaja melakukan wata' itu, melakukan jima' tersebut, maka tidak ada masalah kafarah di sini. Tidak ada masalah kafarah. Batal puasanya batal, tetapi kafarah tidak berlaku. Walaupun puasa wajib di luar Ramadan, puasa wajib di luar Ramadan, seperti dia qadha, puasa qadha Ramadan. Di bulan Syawal dia puasa qadha Ramadan. Maka di siang harinya kemudian dia melakukan jima' dengan sengaja, dengan pilihannya, ia ingat. Dan maka yang seperti ini batal puasa qadha'nya, silahkan dia qadha di hari lain. Dan kemudian apakah wajib atasnya untuk membayar kafarah? Tidak membayar kafarah walaupun itu puasa qadha Ramadan. Tapi karena dilakukan di luar Ramadan, maka tidak ada kehormatan zaman ketika itu. Maka adanya kafarah itu sebabnya apa? Sebabnya kehormatan zaman juga. Ya begitu. Ya, harus dipahami baik-baik. Jadi perbedaannya nih, seorang suami menjima' istrinya di siang hari Ramadan, mereka wajib puasa, menjima' istrinya. Maka batal enggak puasanya? Batal. Karena batal puasa, bolehkah makan setelah itu? Enggak boleh, karena kehormatan zaman. Apakah wajib atas mereka kafarah? Wajib atas mereka kafarah. Taib. Kalau misalnya kemudian di suatu hari di bulan Syawal mereka qadha puasa Ramadan, kemudian di siang harinya melakukan jima', sengaja, tidak terpaksa, sengaja. Batal enggak puasanya? Batal puasanya. Dosa enggak? Ya enggak tentu juga. Belum tentu dosa juga. Apakah wajib atas mereka kafarah? Tidak wajib atas mereka kafarah. Tapi berarti belum menunaikan qadha dengan benar. Itu bedanya. Karena kehormatan zaman beda. Apalagi puasa Senin Kemis. Apalagi itu puasa Senin Kemis itu puasa sunnah. Maka lebih dilonggarkan lagi dalam masalah ini. Ya begitu. Kemudian berikutnya fasal baru. Wa man lazimahul imsaku fi Ramadana fa'alaihi al-kafaratu bil wad'i wa in kana muftira. Orang yang wajib untuk berpuasa Ramadan, di bulan Ramadan, dia punya kewajiban puasa sebagai normalnya orang-orang pada umumnya, maka tetap dia ketika melakukan jima' di siang Ramadan, fa'alaihi al-kafaratu bil wadh. Dia wajib untuk menunaikan kafarah nanti pada waktunya. Wa in kana muftira, walaupun dia termasuk orang yang tidak berpuasa ketika itu karena batal puasanya. Li'annahu wad'un yahrumu bi hurmati Ramadan. Karena jima'nya dia adalah hal yang diharamkan sesuai dengan kehormatan Ramadan. Fawajabat bihil kafaratu kawat'is siyam, maka wajib dengan sebab itu dia wajib untuk menunaikan kafarah karena dia kan wajib untuk berpuasa, dia malah melakukan jima'. Ya, malah melakukan jima'. Adapun orang yang la yalzamul imsak, orang yang tidak wajib puasa Ramadan di bulan Ramadan, kemudian dia melakukan jima', maka dia tidak mendapatkan kafarah, tidak wajib kafarah. Kayak misalnya dia lagi safar.
di perjalanan atau ya memang di luar kota, di lagi safar. Kemudian dia berjima' dengan istrinya adalah yang safar juga. Dan safarnya itu bukan safar hilah, bukan safar pengelabuhan, melainkan memang safar kebutuhan atau dinas. Maka kemudian terjadi jima' di siang hari Ramadan karena mereka tidak wajib puasa, maka mereka tidak mendapatkan hukuman apa? Hukuman kafarah. Ya. Walaupun mereka tadinya puasa, di safarnya puasa. Kemudian mereka melakukan jima' dengan sengaja di siang hari Ramadan saat mereka sedang puasa, maka mereka tidak mendapatkan hukuman kafarah. Ada contohkan lebih detail. Ya. Misalnya seseorang nih dia safar di siang hari Ramadan dengan istrinya safar. Dan tujuannya untuk silaturahim, bukan tujuannya untuk begituan, bukan, tujuannya silaturahim. Nah, di perjalanan akhirnya mereka berdua menginap di suatu hotel atau motel. Ya. Namun itu di siang hari, di tengah perjalanan, di siang hari. Dah, istirahatlah. Mereka lagi dalam keadaan puasa. Walaupun safar mereka pengen tetap puasa. Namun kemudian mereka melakukan jima' di siang hari. Tapi pertanyaannya, dan mereka melakukan jima' itu pilihan mereka, keinginan mereka. Batal enggak puasanya? Batal enggak jemaah? Batal. Taib. Wajib enggak atas mereka kafarah? Tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena pada asalnya mereka itu juga tidak diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Karena apa? Karena safar. Karena safar. Ketika mereka ada uzur, atau mereka tidak diwajibkan puasa Ramadan, walaupun mereka puasa kemudian jima karena mereka tidak wajib puasa pada asalnya, maka mereka tidak dikenakan apa? Tidak dikenakan kafarah. Jadi ibrahnya di sini adalah orang ini statusnya wajib puasa atau enggak gitu loh. Wajib puasa atau enggak gitu loh. Ya. Kemudian kasus berikutnya kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa man jama'a wa huwa sahihun muqimun thumma marida aw junna aw safar lam tasqutil kafaratu anhu. Barang siapa yang melakukan jima' di siang Ramadan, dia wajib puasa sebenarnya. Dia melakukan jima' dalam keadaan huwa sahihun muqimun, sehat, bukan sakit, tidak beruzur, muqim, bukan musafir. Kayak kita, sehat, muqim di wahana. Kemudian di siang hari Ramadan melakukan jima', taib. Batal enggak puasanya? Batal, taib. Namun selang enggak lama kemudian setelah melakukan jima' itu thumma marido, sakit keras. Au junna, gila. Gila mungkin dikutuk gara-gara apa? Ya melakukan itu di bulan Ramadan. Au safaro, atau safar. Lam tasqutil kafaratu anhu, maka tidak gugur kafarah itu darinya. Gimana, paham enggak? Jangan dengan alasan habis itu kan saya sakit, habis itu kan saya gila, habis itu kan saya safar, enggak. Ya, jadi kalau misalnya habis melakukan hal itu di siang hari Ramadan padahal dia wajib puasa, dia badannya sehat, enggak sakit, dia mukim bukan musafir. Kemudian jima, batal puasanya. Wajib atas kafarah. Habis itu tiba-tiba gila, kepentok apa gitu. Kepalanya terus gila, ngomongnya enggak jelas. Apakah gugur wajib kafarah atasnya? Enggak, dia tetap wajib kafarah. Tapi kan dia gila. Ya, nanti tunggu dia sadar. Di bulan Dzulhijjah dia sadar. Ingetin kepada dia, antum waktu itu melakukan jima' sebelum antum gila tuh. Antum gila kan gara-gara itu, gitu kan? Maka wajib atas antum untuk apa? Bayar kafarah. Bebaskan budak, enggak ada budak. Oke. Antum puasa 2 bulan berturut-turut. Waduh, hafon banget, enggak bisa. Ya udah antum bayar 60 fakir miskin untuk makan mereka. Gitu. Ya. Makanya orang yang dia safarnya itu nanti sore atau siang, kemudian dari pagi, ya, dia sebelum safar, belum safar dia jima' pada istrinya. Ya ini bahaya ini. Dia bisa kena kafarah. Kenapa? Karena dia sebelum safar
Wajib nggak atasnya puasa? Wajib, itu bahaya. Makanya orang kalau misalnya belum safar baru niatan, itu jangan tidak puasa dulu. Dia wajib puasa dan terbit atasnya hukum puasa. Nggak boleh melakukan jima, itu bisa kena kafarah. Nah ini pentingnya ilmu nih. Ya, dakik dan detail, rinci. Perlu fikih di sini, perlu diajarin. Ya. Kemudian kenapa di sini tidak gugur kafarahnya padahal dia akan habis itu sakit atau gila atau safar? Li'annahu afsada shauman wajiban fi ramadhana bijima'in tam, karena dia telah merusak puasa yang wajib di bulan Ramadan dengan jima' yang sempurna. Fawajabatil kafaratu wujuban mustamirran, maka wajiblah kafarah atasnya dengan pengawajiban yang apa? Yang sifatnya terus berlaku. Kama law lam yatra uzur, sebagaimana kalau misalnya tidak ada uzur, sama aja. Coba, apa bedanya? Seseorang wajib atasnya puasa Ramadan di siang hari, kemudian dia melakukan jima', tidak ada uzur, kemudian itu aja, maka wajib kafarah. Sama hukumnya dengan orang yang wajib atasnya puasa di siang Ramadan, namun di siang harinya dia jima', namun habis jima' dia safar. Sebenarnya sama ini orang hukumnya. Antara yang kemudian safar dengan yang tidak safar sama, karena ibrahnya adalah ketika dia lagi jima' itu dia dalam keadaan wajib puasa. Ya, dan dia dalam keadaan tahu bahwasannya itu tidak boleh. Kemudian wa in wati'a, thumma, kasus berikutnya, wa in wati'a thumma wati'a qabla at-takfiri fi yawmin wahidin fa alaihi kafaratun wahidah bila khilaf. Kalau misalnya dia wati'ah, melakukan jima', kemudian dia di hari yang sama wati'ah, melakukan jima' lagi sebelum kafarah di satu hari yang sama, maka berapa kafarah dia wajib ditunaikan? Fa'alaihi kafaratun wahidah, satu aja, bila khilaf, tanpa khilaf. Kalau misalnya dia melakukan itu, ini misal saya kasih contoh. Namanya bayar kafarah itu kan biasa di hari itu juga. Kalau memang tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Gini, kafarah itu apa aja sih? Pertama, merdekakan budak. Kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. 3, memberi makan 60 orang miskin. Oke. Merdekakan budak bisa nggak dalam sehari? Bisa, asal antum ada fulusnya. Berapa, misalnya berapa ratus juta atau miliar, gitu kan? Atau berapa puluh juta. Nah nih. Puasa 2 bulan bisa nggak dalam sehari? Nah, kalau ini nggak bisa. Memberi makan fakir miskin 60 orang dalam sehari bisa nggak? Bisa, asal ada fulusnya. Kan tinggal pesan, order, gitu kan? Danain, order ke masakan Padang, tolong bagiin ke fakir miskin. Itu sah terjadi. Nah, di sini wa in wati'a thumma wati'a qabla takfir. Kalau misalnya seseorang dia di siang hari Ramadan wajib atas puasa, dia malah jima'. Ya, dosa besar. Dia batal puasanya, nanti suatu saat wajib qada, kemudian dia juga harus menunaikan apa? Kafarah. Belumlah dia menunaikan kafarah, yaitu membayar 60 orang fakir miskin makanan untuk mereka. Belumlah begitu, thumma wati'ah. Dia main lagi sama istrinya. Ya, 2 kali fi yaumin wahid, di hari yang sama. Fa'alaihi kafaratun wahidah bila khilaf. Dia cukup membayar kafarah 1 kali aja, tanpa adanya perselisihan di antara ulama. Li'annaha ibadatun takarrara al-wad'u fiha qabla at-takfiri falam tajib aktsara min kafaratin kal hajj. Karena hal ini, yaitu membayar kafarah, adalah ibadah yang wata' itu berulang padanya sebelum terjadi penunaian kafarah, maka tidak wajib lebih dari 1. Wallahu a'lam. Wa in kana dzalika, ini kasus berikutnya, fi yaumain. Kalau misalnya dia melakukan jima' tersebut di 2 hari yang berbeda, maka fafihi wajhan, ada 2 pendapat ulama. Ahaduhuma tujzi'uhu kafaratun wahidah. Cukup 1 kali kafarah untuk 2 hari yang berbeda itu. Li'annahu
jazaa'un an jinayatin takarrara sababuha qabla istifaiha fatadakhala kal hudud wa kattali qablaha. Karena apa? Karena itu adalah ganjaran untuk jinayah, pelanggaran yang sebabnya itu berulang sebelum terwujudnya penunaian hukuman, maka dianggap satu. Tapi yang sahih wallahu alam yang tsani, yang kedua, pendapat kedua yaitu talzamuhu kafaratan. Dia wajib menunaikan dua kafarah. Ikhtarul qadhi, ini adalah pilihan dari al-qadhi al-Farra Abu Ya'la, li'annahu afsada saumahu yaumain, li'annahu afsada sauma yaumaini bijima'in, karena dia telah merusak puasa 2 hari dengan jima'. Maka 2 kali kafarah, fawajabat kafaratan, wajib 2 kali kafarah. Kama law kana fi ramadhanaini, sebagaimana jika sekiranya itu berada di 2 Ramadan yang berbeda, maka wajib 2 kafarah. Fa in kaffara 'anil awwali fa 'alaihi litsani kafaratun wajhun wahidan. Kalau misalnya dia telah membayar kafarah untuk hari yang pertama, karena ini 2 hari kewajiban, maka wajib atasnya untuk kedua, untuk apa? Untuk membayar kafarah yang kedua kalinya. Ya, itu satu pendapat. Li'annahu takarrara sabab ba'da istifai hukum. Nah, di sini kalau misalnya di sini fa in kafara 'anil awwal fa 'alaihi litsani kafaratun wajhan wahidah. Masalah gini. Seseorang di siang hari Ramadan jima' ya. Kemudian dia membayar kafarah terhadap jima'nya itu, yaitu ini misalnya sekarang tanggal 2 Ramadan, siang harinya malah melakukan hal seperti itu, ya. Kemudian dia wajib atasnya kafarah. Namun dia tunaikan kafarahnya itu hari itu juga. Saya beri makan fakir miskin 60 plek. Besoknya dia melakukan jima' lagi, maka wajib atasnya kafarah lagi. Ya, itu satu pendapat di mazhab, satu aja pendapat itu. Enggak ada pendapat lain. Karena sebabnya mutakarrir. Sebabnya berulang. Ba'da istifai hukmil awal. Setelah menyelesaikan hukum yang pertama, dia melakukan pelanggaran lagi, maka kafarah lagi. Ya, fawajaba an yuthbita litsani hukmuhu kasail kafarat. Maka hukumnya berlaku untuk yang kedua seperti umumnya kafarat. Jadi begini jemaah sekalian ikhwan. Kalau dia melakukan jima' di jam 9 pagi, ya, belumlah dia qada, wajib qada nanti suatu saat, batal puasanya, wajib kafarah. Belum sempat dia menunaikan kafarah, jam 1 dia terbius lagi untuk melakukan jima'. Lakukan jima' lagi 2 kalinya dalam hari itu. Ya, maka 1 hari berapapun jima' itu belum sempat bayar kafarah, maka dia hanya 1 kafarah saja untuk 1 hari. Namun kalau misalnya 2 hari, di hari ini dia melakukan jima', ya, belum sempat bayar kafarah, hari esok dia melakukan jima' lagi. Ulama beda pendapat. Ada pendapat yang mengatakan cukup 1 kali kafarah karena dia belum menunaikan kafarah yang pertama, maka digabungkan saja. Namun pendapat yang kedua lebih sahih, yaitu bahwa wajib atasnya 2 kali kafarah karena 2 hari yang berbeda. Baik. Kemudian kalau misalnya dia di hari ini melakukan jima' di siang Ramadan dengan sengaja, batal puasanya, wajib qada dan wajib kafarah. Baik. Namun di malam harinya dia membayar kafarah, plong gitu. 60 orang fakir miskin diberi makan. Besok harinya lagi-lagi dia melakukan jima'. Kafarah yang pertama telah dilakukan, kafarah yang kedua juga tetap dilakukan, maka 2 kali kafarah. 2 kali kafarah. Baik.